Nahdlatul Ulama juga menjaga nasionalisme, menjaga Pancasila. Karena Nahdlatul Ulama ini setia kepada Pancasila, organisasi bersama dengan Muhammadiyah yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga sampai saat ini NU setia kepada Pancasila. Tidak ada ceritanya Nahdlatul Ulama melakukan pemberontakan. Tidak ada ceritanya Nahdlatul Ulama ingin mengganti ideologi Pancasila. Tidak ada Nahdlatul Ulama ceritanya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, misalnya dengan ideologi khilafah misalnya. Ya, karena khilafah yang saat ini digembar-gemborkan berbagai macam organisasi semacam Khilafatul Muslimin, atau kemudian dulu pernah muncul yaitu DITII atau Negara Islam Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosuryo. Kemudian juga yang pernah muncul di Indonesia yaitu Hizbut Tahrir yang pusatnya di Inggris, kemudian membuka cabang di Indonesia yaitu sebagai organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Maka semuanya organisasi-organisasi dengan wujud ingin menggagas negara Islam atau negara khilafah tumbang. Ya, karena ada Nahdlatul Ulama yang setia kepada Pancasila. Pancasila adalah pemersatu kita, yaitu dari berbagai macam elemen, berbagai macam ras, suku, bangsa, dan agama kita tetap bersatu. Itulah hebatnya Pancasila. Pancasila memang bukanlah wujud atau wajah Islam, wajah syariah, tapi di dalam Pancasila nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam ada di Pancasila. Pasalnya butir-butir Pancasila yang ada 5 itu diserap dari ajaran agama, dari ajaran Islam. Maka salah besar jika menyatakan atau mengira bahwasanya Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Kalau mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam, maka orang yang mengatakan demikian perlu memperdalam ajaran Islam. Islamnya perlu digali lebih banyak lagi, perlu banyak belajar tentang Islam. Karena yang terpenting kita bukanlah dalam bentuk negara syariah, bukan namanya, bukan labelnya, yang terpenting adalah nilai-nilainya, yaitu substansinya. Maka di sini hebatnya Pancasila, dari berbagai macam unsur kita bisa bersatu. Ya, sampai saat ini sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 kita masih eksis. Indonesia tetap ada karena ada Pancasila. Coba seandainya dulu tidak ada Pancasila, tahu kitanya apa? Tentunya negara Indonesia akan bubar, akan terpecah belah menjadi sekat-sekat perpecahan karena tidak ada ideologi pemersatu. Mungkin ada negara syariah, ada negara-negara berdasarkan agama yang berbeda, atau mungkin ada negara Jawa, negara Sumatera, negara Sulawesi, negara Papua, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pancasila yang digagas oleh founding father, tokoh nasionalis kita, Soekarno-Hatta, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang ikut berperan dalam memerdekakan bangsa kita, ya, ditambah dengan sokongan dukungan para ulama kita, ulama yang luar biasa ilmunya, ulama NU, ulama Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Ahmad Dahlan, bisa menerima Pancasila, bahkan merestui Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Pancasila menyerap dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam yang membumi, yang bisa diterima, yang bisa menyatukan dari berbagai macam unsur, berbagai macam elemen bangsa. Ya, nah ini luar biasanya Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab. Ya, di mana Indonesia ini satu negara ya dipikul oleh banyak unsur di dalamnya, ribuan suku, banyaknya berbagai macam agama, tapi bisa bersatu, bisa kokoh, tidak akan tumbang, dan tentu akan terus eksis sampai akhir zaman. Ya, tapi di Timur Tengah sana, ya, walaupun mereka satu suku bangsa, satu Arab, ya sama-sama bangsa Arab, tapi terpecah-pecah menjadi banyak negara. Ya, tak terhitung jumlah negaranya, tapi mereka
sama-sama bangsa Arab. Nah, inilah keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab, dan kita patut bersyukur kita hidup di Indonesia. Ya, patut bersyukur kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Apapun agamanya bisa kita hidup rukun, tidak berperang, tidak bermusuh-musuhan, tidak saling membunuh, ya, karena kita memiliki ideologi pemersatu. Ya, sebuah nikmat yang tidak boleh kita dustai. Ya, Indonesia atau tanah Nusantara, negeri yang subur makmur, negeri yang loh jinawi, negeri yang tentram, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah surga atau tanah yang potongan dari surga yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sebuah nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya untuk kita syukuri. Maka jangan ada provokasi, jangan ada di antara kita saling membenci, saling memusuhi, ya, saling membunuh, ya, saling menghina hanya karena perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama. Hendaknya kita untuk saling bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menciptakan kreativitas untuk memajukan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda, pewaris bangsa, kalau kita tidak memiliki kreativitas, tentu bangsa kita akan mundur. Bangsa kita akan bangkrut, bangsa kita akan binasa. Kita tidak hanya cukup bangga dengan anugerah yang telah diberikan kepada bangsa kita, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas, menciptakan teknologi untuk menjaga negeri kita agar tetap kokoh, tetap lestari, tidak dijajah oleh bangsa asing kembali. Ya, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, maka bukan tidak mungkin negara kita akan dijajah oleh bangsa lain. Negara bisa direbut kembali, bahkan kita bisa terpecah belah. Ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita mewujudkan kesatuan, tetap bagaimana kita memajukan bangsa kita dengan karya kita. Jangan menjadi bangsa yang pemalas, jangan menjadi bangsa yang konsumtif, tapi kita bagaimana untuk bisa produktif. Ya, itu. Maka dengan adanya Pancasila, dengan adanya Nahdlatul Ulama, maka organisasi-organisasi berbahaya, organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, maka tidak akan bisa meruntuhkan Pancasila. Ya, seperti gerakan komunisme tumbang, gerakan HTI tumbang, alhamdulillah, karena ini adalah persatuan kita bersama dari berbagai macam unsur elemen yang sama-sama saling bahu-membahu menjaga Indonesia, sehingga penjajahan dalam bentuk apapun itu, sekularisme, liberalisme, radikalisme, komunisme, maka semuanya tidak akan bisa menggantikan ideologi Pancasila. Maka untuk itu hendaknya kita untuk tetap kokoh menyatukan persatuan, menyatukan ide dan gagasan agar tetap kita eksis, agar kita tetap rukun dan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan di antara kita bersama. Hendaknya kita untuk waspada, dan yang terpenting adalah kita bagaimana mengedepankan tentang toleransi, saling menghormati, walaupun itu berbeda suku, ras, budaya, dan tentunya perbedaan agama. Perbedaan agama tidak menyulitkan kita untuk tetap kokoh bersatu. Apapun agamanya, hendaknya kita untuk saling menghargai, menghormati, karena kita bukan musuh, kita adalah saudara. Nah, ini apa yang dicerminkan oleh Nahdlatul Ulama, dicontohkan oleh Nahdlatul Ulama. Kita punya 3 ukhuwah atau trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena sesama agama, satu akidah yaitu sama-sama umat Islam. Kemudian ukhuwah wataniyah, kita bersaudara karena sebangsa, setanah air. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, jangan sampai kita pecah belah. Karena Indonesia lahir itu juga karena beraneka ragam. Peran penting banyak tokoh, banyak agama yang turut serta, turut andil dalam melahirkan Indonesia. Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu unsur saja.
Alhamdulillah, Indonesia mayoritas umat Islam sebagai penengah dari berbagai macam agama yang lainnya. Ya, Islam sebagai pengayom hendaknya untuk memiliki semangat toleransi, melindungi, merawat toleransi, merawat tradisi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, yang minoritas yang ada di Indonesia, yang kelompok itu yang berbeda-beda. Ya, kemudian juga kita punya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap kita kokoh sebagai manusia. Bagaimana antar manusia, bagaimana antar negara untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian abadi yang tidak saling bertikai, tidak saling membunuh, tidak saling serang menyerang. Tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Setiap negara berhak untuk hidup, berhak untuk bagaimana hidup sejahtera, bisa saling berlomba-lomba antar negara memajukan dunia. Ya, dunia global saat ini bukan saatnya kita untuk bersaing teknologi, yaitu bersaing untuk saling membunuh atau menyerang. Tapi bagaimana kita bersaing untuk menciptakan teknologi demi kemaslahatan manusia. Ya, alhamdulillah dengan adanya Nahdlatul Ulama, maka organisasi-organisasi ekstrim sangat mengkhawatirkan menurut mereka, karena NU sebagai penjaga Indonesia. Maka organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan bisa menguasai Indonesia. NU tetap mengawal NKRI, mengawal Pancasila, ya, dengan semangat dakwahnya yang luar biasa, dengan semangat dakwahnya yang membumi, dengan semangat tasamuh, yaitu toleransi, kemudian semangat tawasud, yaitu moderat, tidak radikal, tidak liberal, yang tengah-tengah, berarti dalam beragama. Tidak hanya dominan akal, mengabaikan wahyu, dan juga tidak hanya menuhankan wahyu kemudian mengabaikan akal, tapi antara wahyu dan akal ini seimbang. Tidak hanya mengedepankan tentang urusan dunia melalaikan akhirat, dan juga tidak hanya mengutamakan akhirat melalaikan dunia. Antara dunia dan akhirat bisa seiring sejalan, bisa seimbang, bisa proporsional. Itulah Nahdlatul Ulama, yaitu tasamuh, toleran, yaitu tawasud, moderat, kemudian tawazun, yaitu seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, seimbang antara jasmani dan ruhani. Kemudian Nahdlatul Ulama juga semangat i'tidal, yaitu berkeadilan, adil kepada siapapun yang berbeda, membela manusia atas dasar keadilan, bukan hanya karena atas sama suku, bukan atas dasar karena sama agama, tapi yang diutamakan adalah keadilan. Karena menegakkan agama tanpa semangat keadilan, tentu agama itu tidak ada artinya. Ya, agama itu hanya sekedar menjadi doktrin semata. Untuk itu nilai-nilai universalitas Islam seperti keadilan sosial, perdamaian, persatuan bangsa atau ukhuwah Islamiyah, itulah yang terpenting. Tanpa harus kita terpaku dengan simbol-simbol, karena agama bukan sekedar untuk disimbolkan. Agama bukan hanya sekedar bendera. Agama bukan sekedar label semata, bukan hanya sekedar merek, tapi bagaimana agama bisa menjadi nilai-nilai yang hidup, yang membumi, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, bisa diaplikasikan untuk perdamaian manusia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kita menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama yang saling menghormati terhadap organisasi-organisasi lainnya, bisa bekerja sama dengan organisasi yang lain untuk memajukan bangsa. Alhamdulillah, tentunya dengan adanya Nahdlatul Ulama tentu sangat mengkhawatirkan bagi kelompok atau organisasi radikal, karena mereka
tidak akan pernah bisa tumbang, tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup di Indonesia. Siapapun yang membenci Pancasila, silakan hengkang, silakan pergi dari Indonesia. Siapa yang ingin berupaya untuk menjebol paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentulah pasti tidak akan bisa. Siapa yang mencaci maki, menghina NU, menghina Nahdlatul Ulama, pasti akan tumbang, cepat atau lambat. Ya Jabbar, ya Qahar. Siapa yang memusuhi Nahdlatul Ulama, memusuhi NU, pasti akan hancur. Ya, siapa yang memfitnah, menghina Nahdlatul Ulama, pasti akan kualat. Karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh wali Allah dan dijaga oleh wali Allah. Ya, insya Allah NU akan terus eksis, akan terus jaya di muka bumi ini, mengawal Indonesia, mengawal dunia, menciptakan perdamaian abadi, perdamaian yang tidak akan ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan. Ya, NU hadir meneruskan dakwah dari Rasulullah, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bisa membumi, Islam yang menjadi nilai-nilai perdamaian bagi masyarakat dunia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, tetap kita berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap setia kepada Nahdlatul Ulama, jamiah kita sampai akhir hayat kita, sampai anak keturunan kita semuanya bersatu padu dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kita tetap setia kepada NKRI Pancasila. Ya, tetap setia kepada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Salam Aswaja, salam NKRI harga mati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi